Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tanaman yang dianggap gulma atau mungkin sebagai pengganggu, ternyata banyak manfaatnya. Jadi tanaman eceng gondok ini yang dianggap orang itu sebagai tanaman pengganggu, ternyata banyak manfaatnya. Yang pertama, dia kalau di air itu sebagai penetralisir air. Jadi walaupun ada zat-zat kimia yang masuk ke dalam kolam, ketika ditanamin eceng gondok dia akan terserap, maka airnya akan menjadi lebih bersih. Nah, yang kedua, ketika pohon itu sudah tinggi, sudah tua, bisa kita manfaatkan. Nah, yang tua seperti ini bisa kita manfaatkan untuk sebagai kerajinan tangan. Nanti kita jemur sampai kering. Setelah itu nanti kita bisa bikin apa saja, bisa bikin tikar, kemudian pot bunga ataupun keranjang. Nah, kemudian yang kedua, ini untuk yang masih muda kita pisahkan, nanti kita cacah sebagai pakan ternak, baik itu domba, ayam, bebek. Nah, dan lebih bagusnya lagi nanti kita fermentasi supaya kadar proteinnya lebih tinggi, kemudian bisa lebih awet. Nah, kemudian yang berikutnya akar eceng. Akar eceng ini banyak juga ini manfaatnya. Yang pertama, kita keringkan, bisa dijadikan sebagai media tanam anggrek ataupun media tanam untuk bunga, apa sajalah yang sifatnya untuk bunga yang di ruangan malah lebih bagus ketika ini dikeringkan. Tapi nanti kita cuci kemudian kita jemur baru bisa digunakan, karena takutnya masih ada bakteri tersimpan di akar-akar dalam akar eceng ini. Nah, akar eceng ini juga bisa kita manfaatkan untuk sebagai pupuk kompos. Ketika kita buat campuran untuk pupuk kompos, mungkin disatukan bisa dengan kotoran kambing, kemudian kapur dolomit. Nanti kita siram dengan M4 campur molase, kita fermentasi, hasilnya akan lebih bagus. Tapi apabila kita mungkin alat-alatnya terbatas, kita jadikan pupuk secara langsung tanpa fermentasi juga lebih bagus. Ini sudah saya buktikan. Nah, ini dia. Sebenarnya tumbuhan cabai ini sudah hampir mati. Batangnya ini sudah kering, kemudian daunnya sudah rontok. Nah, kemudian saya coba taburkan akar eceng tanpa saya fermentasi dulu. Nah, seperti ini. Tapi setelah lama, akhirnya tumbuhan cabai ini menjadi bagus kembali dan berbuah. Jadi ya, kesimpulannya, tanpa kita olah dan kita fermentasi, ternyata dia sudah bisa menjadi pupuk alami. Kan bagus sekali ini, hitam seperti ini. Nah, itu mungkin sahabat tani, sahabat ternak semua, itulah manfaat eceng gondok yang selama ini kita abaikan. Dan ini berdasarkan fakta pengalaman saya sendiri dan bukan hanya sekedar teori, karena saya juga memanfaatkan tumbuhan tersebut. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.